Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast edukatif kami. Pada video kali ini, kami akan membahas topik poligami, sebuah isu yang sering menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poligami dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas, namun juga disertai dengan syarat dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pembahasan ini akan kami kaji secara ilmiah dengan merujuk pada dalil Al-Quran dan hadis, serta dikaitkan dengan kondisi masyarakat modern. Nah, melalui podcast ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif dan juga bijaksana, sehingga kita dapat menyikapi topik poligami dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Islam, poligami memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran. Salah satu dalil utama terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan, tetapi bukan perintah atau kewajiban. Benar, ayat ini juga menekankan bahwa syarat utama poligami adalah keadilan. Jika seseorang merasa tidak mampu berlaku adil, maka Islam dengan tegas menganjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Namun, keadilan dalam poligami bukanlah perkara mudah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, terutama dalam hal perasaan. Karena itu, para ulama menjelaskan bahwa keadilan minimal dalam poligami meliputi nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Jika hal-hal ini saja tidak mampu dipenuhi, maka poligami dapat berpotensi menimbulkan kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan tegas terkait ketidakadilan dalam poligami. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki 2 istri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menegaskan bahwa ketidakadilan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, meskipun beliau berpoligami, beliau tetap berdoa, ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku mampu, maka janganlah engkau mencela aku atas apa yang tidak aku mampu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini menunjukkan bahwa poligami adalah amanah besar bahkan bagi Rasulullah itu sendiri. Nah, jika kita kaitkan dengan kondisi masyarakat modern, poligami sering memunculkan berbagai tantangan seperti konflik rumah tangga, tekanan psikologis pada istri dan juga anak, serta masalah ekonomi. Bener banget nih, di era sekarang tuntutan ekonomi semakin kompleks. Oleh karena itu, poligami harusnya tidak dijadikan alasan untuk mengikuti hawa nafsu, tetapi harus dilandasi dengan niat yang benar, seperti kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab moral. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam itu sebenarnya bukan kewajiban ya, melainkan keringanan hukum dengan syarat yang sangat berat, terutama dalam hal keadilan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan. Jika poligami berpotensi menimbulkan kezaliman, maka monogami adalah pilihan yang lebih aman dan dianjurkan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, melainkan keringanan hukum dengan syarat utama keadilan dan tanggung jawab moral yang tinggi. Islam sangat menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan jika poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik. Maka monogami menjadi pilihan yang lebih dianjurkan demi menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Nah, semoga pembahasan dalam podcast ini dapat menambah wawasan dan membuka ruang diskusi yang sehat serta ilmiah. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.